wa ta'ala masih berkenan untuk memberikan kita banyak sekali kenikmatannya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kita masih diberikan kelonggaran waktu untuk duduk mengkaji ilmu agama, untuk duduk di majelis ta'lim, untuk mengenal arti makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih khusus di majelis ini kita berusaha mengenal bagaimana biografi, karakter dan interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Mudah-mudahan duduknya kita terhitung sebagai amalan soleh, membuahkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga menambah pahala kita. Dan mudah-mudahan dengan jerih payah kita menuntut ilmu agama, Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin kita membahas tema bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan istrinya. Yang paling beliau ingat adalah kebaikan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa kebaikan-kebaikan Khadijah begitu diingat? Kenapa Khadijah radhiyallahu taala anha begitu berkesan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain, tidak bukan karena keutamaan, karena kebaikan, karena keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih sanadnya oleh Syu'aib al-Arnaud rahimahullah taala, Nabi SAW menjelaskan alasan kenapa beliau begitu mencintai Khadijah, kenapa beliau begitu terkesan dan mengingat terus Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata yang kurang bagus tentang Khadijah, Nabi SAW membela dengan mengatakan, "Ma'abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan sosok yang lebih baik dibandingkan Khadijah. "Qad amanat bi idh kafara biyan nas." Dia yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar, ketika orang-orang tidak mau beriman kepadaku. "Wasadaqatni idh kadzdzabani an-nas." Dan dia yang membenarkan, yakin terhadap apa yang aku terima dari wahyu ketika orang-orang banyak mendustakan aku. "Wa wasatni bimaliha idh harramani an-nas." Dan dia, Khadijah, yang membantu aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak mau membantu sepeser pun. "Wa razaqani Allahu waladaha in harramani wa auladan nisa." Dan Allah memberikan rizki berupa anak-anak dari rahim Khadijah, sedangkan dari istri-istriku yang lain aku tidak mendapatkan putra ataupun putri. Ini alasan kenapa Nabi SAW begitu terkesan dengan Khadijah sampai teringat. Dan ingatan itu membuat Nabi senantiasa berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Memperlakukan kebaikan orang yang dulu pernah berinteraksi dengan Nabi ketika bersama dengan Khadijah. Dan inilah sifat seorang suami, berusaha mengingat kebaikan istrinya. Apalagi istri yang sudah menemani dari nol. Misalnya bujang sama perawan menikah, sama-sama baru kerja. Yang namanya baru kerja itu kan ya penghasilan ada tapi seadanya. Apalagi kalau jadi honorer, nggih. Ya setiap hari berangkat kerja, pulang sore, kadang harus lembur, kadang di rumah juga mengerjakan pekerjaan kantor. Tapi seadanya yang didapat setiap bulannya. Maka saat-saat seperti itu adalah saat-saat harus struggling, harus usaha bareng-bareng.
Bukan cuma yang di kantor saja, yang merintis bisnis, usaha misalnya. Ya, suaminya dagang keliling, istrinya nyiapkan yang mau dijual. Ya, jualan bakpao, istrinya yang bikin bakpao di rumah, suaminya yang ider keliling jualan bakpao. Dari yang sama-sama modal sedikit, berjuang dari nol sampai akhirnya Allah berikan rezeki, usahanya menjadi besar. Atau yang tadinya kerja di kantor, sama-sama baru bekerja, naik pangkat, dan naik pangkat terus. Sampai akhirnya hidupnya, keluarganya menjadi sejahtera. Maka kalau punya pasangan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa terima kasih sama orang lain, termasuk sama pasangan kita sendiri. Ya, apalagi pasangan yang sama-sama teman merintis dari nol, sama-sama berjuang dari tidak punya menjadi Allah berikan kelonggaran, keluasan. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih sama orang lain. Makanya ini sifat karakter yang perlu dicontoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengharmoniskan keluarganya, dalam rangka menjalin ikatan rumah tangga yang kuat, beliau tidak tanggung-tanggung. Beliau tidak malu, tidak segan untuk menyatakan cinta kepada pasangannya. Selain terima kasih tadi, bersyukur, ya, beliau SAW tidak malu, tidak segan untuk menyatakan cintanya kepada pasangan, walaupun tidak di depan pasangannya langsung. Sebagaimana disebutkan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajidu qadadatan fi at-tasrih bi hubbihi li zawjatihi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam an Khadijah inni qad ruziktu hubbaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk menyatakan bahwa beliau mencintai istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Khadijah, aku diberikan rizki kepada Allah berupa kecintaan kepadanya, kepada Khadijah. Dan ini yang meriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat di sini jamaah sekalian. Nabi mengatakan, aku diberikan rizki oleh Allah kecintaan kepada istriku, kepada Khadijah. Kalau yang namanya diberikan rizki, ya, itu artinya cinta itu tidak semata-mata karena usaha kita. Ya, tidak semata-mata karena usaha kita. Bisa jadi Allah berikan rizki berupa kecintaan kepada istri yang sebelumnya biasa-biasa saja. Karena kita memang betul-betul minta sama Allah. Kita berusaha ikhlas menjalankan peran kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Atau istri berusaha dia ikhlas menjalankan perannya sebagai seorang istri. Akhirnya Allah berikan rezeki berupa cinta. Jadi kalau ada pernikahan kok awalnya tidak dimulai dengan cinta, jangan langsung loyo atau putus asa. Loh, saya tidak cinta kok dinikahkan sama dia, sama bapak saya. Belum tentu yang diawali dengan cinta menggebu-gebu, kemudian menikah, langgeng rumah tangganya. Maka kalau misalnya memang kita menikah ya, tanpa diawali dengan cinta, tapi kita ikhlas menjalankan tugas kita, peran kita sebagai suami maupun istri, minta kepada Allah cinta. Ya Allah, berikan rumah tangga saya kecintaan, berikan kecintaan dari suami saya, atau sebaliknya, suami ya Allah minta agar istri saya diberikan cinta kepada saya. Ini resep untuk mendapatkan kecintaan. Namun selain meminta kepada Allah, kita juga harus usaha. Ya,
sebagaimana yang dimiliki oleh Khadijah. Kenapa beliau begitu membuat Nabi SAW terkesan? Karena perlakuan beliau kepada Nabi. Begitu menjadikan Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Begitu menghormati Nabi SAW. Walaupun kita tahu Khadijah itu dari sisi materi, ya, wanita yang kaya raya. Dari sisi nasab, beliau wanita yang terhormat, berasal dari keluarga yang mulia. Dari segi kepintaran, beliau orang yang pintar. Tapi itu tidak mengurangi untuk menjalankan tugasnya sebagai istri. Menjadikan suami sebagai kepala rumah tangganya. Mendukung suami ketika suami sedang down, sedang lemah. Mendorong suami agar terus berbuat kebaikan. Sehingga itu semua membuat Nabi SAW teringat dengan Khadijah. Jadi kalau kita pengen cinta dalam rumah tangga kita, yang pertama minta sama Allah. Allahumma rzuqni hubbaha, hubba zaujati. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku kecintaan dari pasanganku. Kemudian lakukan langkah-langkah ya, agar membuat pasangan kita itu senantiasa terkesan dengan kita. Di antara yang dicontohkan Nabi SAW adalah menyatakan kecintaan kepada istri. Dan bukan cuma kepada Khadijah saja, bahkan Nabi SAW juga menyebutkan bagaimana kecintaan beliau kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ditanya, ketika Nabi SAW ditanya oleh Amr bin Al-As, ayyun nasi ahabbu ilaika? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Nabi SAW menjawab, yang aku cintai ya istriku, yaitu Aisyah. Minar rijal. Kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Qala abuha. Yang aku cintai adalah bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah, istri yang dicintai Nabi SAW setelah Khadijah, bapaknya yaitu Abu Bakar juga dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa Abu Bakar juga dicintai oleh Nabi? Karena Abu Bakar orang yang totalitas dalam membantu Nabi SAW. Ketika orang lain tidak mau beriman, Abu Bakar beriman duluan. Ketika orang lain tidak mau bantu Nabi, Abu Bakar yang bantu Nabi. Ketika orang lain tidak mau menemani Nabi, Abu Bakar yang menemani Nabi. Makanya dari perlakuan-perlakuan yang mereka berikan kepada Nabi SAW membuat Aisyah maupun bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mencintainya. Membuat Nabi SAW mencintai Aisyah dan bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau kita dapati di sana praktekkan oleh Nabi SAW sebelum rame yang namanya love language. Kalau kita sekarang kan baca ya sebagai pasangan itu harus memberikan love language untuk istrinya atau istri memberikan love language untuk suaminya. Apa sih love language? Love language itu ada 5 katanya. Ya, giving and receiving, memberi dan menerima. Artinya sebagai laki-laki harus sering ngasih hadiah. Ya. Hadiahnya apa? Yang kecil maupun yang besar. Yang kecil ya cincin 10 gram, yang besar ya rumah seharga 2 miliar misalnya. Ya. Cincin 10 gram kecil. Ya artinya suami ya diminta memberikan hadiah-hadiah. Walaupun itu cuma bawa martabak setelah suami bepergian. Itu katanya love language. Ada juga ya physical touch, menyentuh. Ya, dan ini nanti akan kita bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktekkan ini sejak dulu 1400 tahun yang lalu. Ada juga word of affirmation yang memberikan afirmasi, memberikan kata-kata positif kepada istri. Ini juga sudah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu sudah ceritakan bagaimana ketika Nabi SAW menghadapi istrinya yang bernama Sofiyah ketika sedang nangis. Kenapa nangis? Karena dia mendengar Hafsah radhiyallahu ta'ala anha istri Nabi yang lain mengatakan bahwa Sofiyah ini bintu Yahudi.
anak perempuannya orang Yahudi sebagai bentuk celaan. Dia itu anaknya Yahudi. Kayak kita sekarang kalau dibilang moyangmu Yahudi itu kan kayak ejekan gitu ya. Maka Sofia juga nangis. Gimana Nabi SAW menghadapi istri yang sedang nangis seperti itu? Beliau cuma mengatakan, ya, innaki, sesungguhnya engkau, innaki ibnatu nabiyyin, sesungguhnya engkau itu putrinya Nabi. Putrinya Nabi yang dimaksud adalah Nabi Harun. Ya, Nabi Harun itu kan masih dari golongan Bani Israel. Wa ammuki nabiyyun, pamanmu juga nabi. Yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, walaupun ada perbedaan tafsiran tentang ini. Wa innaki latahta nabiyyin, dan sesungguhnya engkau itu punya suami seorang nabi. Coba, ada 3 nabi yang ada dalam silsilahmu. Ya, bapak moyangmu itu nabi, pamanmu Nabi Musa, engkau istrinya nabi. Nah, kenapa engkau tidak bangga? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi istrinya, diberikan afirmasi, engkau itu orang istimewa, kenapa nangis dengar kata-kata seperti itu? Ya, yang termasuk word of affirmation, ya, memuji istri, ya, misalnya masakannya Masya Allah enak sekali, ya, atau bilang saya mending menahan lapar, ya, demi bisa makan di rumah daripada saya harus jajan karena memang masakanmu enak. Ya seperti itu. Wanita senang kalau dipuji. Atau quality time, ya, saling mencari waktu berdua tanpa ada gangguan. Itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ceritakan bagaimana setelah asar beliau duduk-duduk berdua atau bersama dengan istri-istrinya yang lain, atau sebelum tidur setelah Isya beliau ngobrol dengan istrinya. Ketika bangun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat malam, ngajak ngobrol istrinya. Itu sudah dipraktekkan oleh beliau. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengkaji, kita tinggal membaca, kita tinggal mendengar, menyimak bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapati cara untuk melanggengkan hubungan keluarga, cara untuk memupuk cinta antar pasangan. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu enggak kekurangan bahan, cuma kadang kita yang kurang mau membaca, kadang kita kurang mau menyimak. Padahal sekarang ya untuk belajar agama itu mudah. Jangan ada radio, tinggal putar radio. Jangan ada internet, buka YouTube, cari pengajian. Ya, buku-buku online banyak, atau beli buku yang fisik untuk dibaca banyak, atau bertanya langsung kepada kiai, kepada ustadz, kepada mubalik yang dipercayai, tanyakan. Bukan yang kurang sarana untuk kita belajar, tapi semangat kita untuk mempelajari agama ini yang kurang. Ya, kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, para ulama zaman dahulu, di mana mereka rela menempuh perjalanan berpuluh-puluh bahkan beratus kilometer. Ya, tidak naik pesawat, naik unta, naik kuda, kadang berjalan kaki, hanya untuk mendapatkan 1-2 hadis. Nah sekarang kita dengan banyak bahan untuk kita baca, untuk kita saksikan, yang kurang adalah semangat kita. Maka mempelajari kehidupan Nabi SAW seperti ini memberikan kita panduan hidup. Bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Bagaimana cara kita menyelesaikan problem, menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita ini. Baik, jamaah sekalian rahimahullah ta'ala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Nabi SAW selain menyatakan cinta, ya, beliau juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menumbuhkan cinta. Di antara yang beliau lakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah. Urwah ini adalah anaknya Asma. Ya. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair anaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti siapanya Aisyah? Abu Bakar punya anak perempuan namanya Asma.
punya anak perempuan namanya Aisyah. Nah, Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti ponakannya Aisyah. Nah, Masya Allah, keluarganya Abu Bakar itu Allah berikan keutamaan senang menuntut ilmu. Termasuk ya ponakan-ponakannya Aisyah, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, itu senang belajar ilmu. Urwah mengisahkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang mencium istri-istrinya. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah dan beliau tidak berwudu lagi. Qultu man hiya illa anti fadhahikat. Urwah berkata, ya siapa lagi yang dicium kalau bukan engkau wahai bibiku? Maka Aisyah cuma tertawa. Ini yang saya sebutkan tadi. Sebelum kita membahas tentang love language, physical touch, Nabi SAW sudah mengajarkan, ya suami jangan sungkan, sudah halal, ya, mencium istrinya. Sebagaimana Nabi SAW mencium istrinya. Di mana? Ya, bisa di kepalanya, bisa di tangannya, atau ya, tempat-tempat yang memang seharusnya untuk dicium. Dan jangan malu, sudah halal. Apalagi pernikahan yang sudah masuk usia 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya walaupun mungkin di mata kita pasangan sudah tidak lagi menarik, tapi kan kita berusaha untuk tetap merekatkan cinta, untuk tetap menjadikan keluarga itu harmonis. Maka sentuhan-sentuhan seperti ciuman kepada istri, ya, jangan dilupakan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat berjamaah. Nah, sebetulnya para ulama, para fuqaha, para ahli fikih, mereka berbeda pendapat, ya, tentang masalah suami mencium istrinya, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Ada yang berpendapat sekedar mencium saja membatalkan wudhu, dan ini mazhab Syafi'iyah. Ada yang berpendapat mencium disertai dengan syahwat, naiknya syahwat, itu membatalkan wudhu, ini pendapatnya Hanafiyah. Ada juga yang berpendapat tidak membatalkan wudhu asalkan tidak ada yang keluar dari farji, dari kemaluan apapun. Nah, tapi kita lagi tidak membahas tentang perbedaan pendapat para fuqaha, para ahli fikih, ya. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana Nabi SAW merekatkan hubungan rumah tangga beliau dengan cara mencium istrinya. Bahkan bukan ketika tidak berpuasa, bahkan sampai saat berpuasa pun Nabi SAW kadang melakukannya. Bal hatta wa huwa sha'iman kana yuqabbilu nisa'ahu. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun. Terkadang atau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium dan menyentuh istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakukum liirbihi, dan beliau adalah orang yang paling bisa menahan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, dari hadis ini jamaah sekalian, ya, perbuatan-perbuatan itu seperti mencium, menyentuh, ya, kalau memang tidak dikhawatirkan akan membangkitkan syahwat, boleh dilakukan saat berpuasa. Kenapa? Karena kebutuhan untuk memberikan rasa cinta kepada pasangan itu tidak terbatas di luar bulan Ramadan saja. Coba misalnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan istri dijauhi, ya pasti akan ada kerenggangan. Walaupun memang Ramadan bulannya untuk ibadah, tapi kan yang namanya perasaan, kalau bahasa anak sekarang tangki cinta itu harus terus diisi. Ya.
Jadi tidak apa-apa kalau memang kita melihat bahwa diri kita ini mampu menahan syahwat, mampu menahan gejolak sehingga tidak terjatuh kepada keharaman atau larangan. Ya. Tapi kalau kita takut, wah saya nyentuh nyenggol aja lagi puasa, tidak bisa ini. Nanti jadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau ini harus sabar. Ya. Kalau ini harus sabar. Cari waktu yang diperbolehkan kapan? Malam hari. Ya. Ini physical touch yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga menyatakan cintanya kepada istrinya dengan perlakuan-perlakuan yang lain. Diriwayatkan dari Aisyah juga, beliau mengatakan, "Kuntu asyrabu wa ana haidun, thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab." Aku pernah minum dari gelas saat itu aku sedang haid. Kemudian aku menyerahkan gelas yang aku minum tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meletakkan mulutnya untuk minum persis di tempat aku minum tadi. Ya, ini bayangkan, ini gelas gitu ya, diminum oleh Aisyah, kemudian diserahkan kepada suaminya yaitu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mencari di mana tempat minum istrinya tadi, beliau minum dari situ. Wa ta'arraqul irqa wa huwal admu, ya, dan aku pernah makan daging, ya, daging yang ada tulangnya itu. Kalau bahasa kita ya dibrakot gitu ya, atau dicokot. Dan aku dalam keadaan haid, wa ana haidun. Thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Kemudian aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging tadi, dan beliau juga ikut menggigit di tempat aku menggigit dagingku tadi. Hadis riwayat Muslim. Coba sebagai seorang istri, ya, suami kok memperlakukan istri seperti itu, mencari kesamaan dengan istri. Itu tanda bahwa suami begitu menghormati istrinya, menyayangi istrinya, mencintai istrinya. Ya. Dan sebagai seorang wanita biasanya akan tersanjung, biasanya akan terkesan dengan perbuatan suaminya. Maka jangan remehkan hanya berbagi minuman dari gelas atau berbagi makanan, ya. Antara suami istri itu merekatkan hubungan. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fahu 'ala al-mawdi' alladhi ashrabu minhu wa yashrabu min fadli syarabi wa ana haidun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di tempat aku minum tadi, dan beliau minum sisa minumanku. Ya, jadi istrinya sudah minum, mungkin tinggal separuh, ya, mungkin tinggal separuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan. Dan aku dalam keadaan haid, kata Aisyah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Lihat perlakuan sederhana dari suami, tapi ditanggapi besar oleh istri. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka menganggap wanita haid itu wanita yang harus dijauhi. Kalau bisa jauh-jauh, jangan di dalam rumah. Kalau bisa, ya, sampai dibuatkan tempat tinggal, mungkin kamar di luar rumah, untuk tinggal sementara ketika haid, dan ketika sudah selesai haidnya, sudah suci, masuk lagi. Ya, begitu dijauhi. Tapi Islam mengajarkan bahwa wanita haid itu ya wanita yang bukan untuk dijauhi, tapi tetap diperlakukan sebagaimana biasanya. Cuma haid itu menghalangi wanita untuk sholat dan puasa, serta menyentuh Al-Quran, dan sebagian mengatakan untuk membaca Al-Quran. Sudah, sekedar itu saja. Ya, dan yang jelas tidak boleh untuk digauli. Ya, sekedar itu saja. Tapi bukan berarti wanita harus jauh-jauh. Kalau makan harus sendiri-sendiri, minum harus sendiri-sendiri. Nabi SAW merubah stigma, merubah pandangan negatif itu.
Jadi ketika Aisyah minum, beliau dalam keadaan haid, Nabi pun minum dari tempat minumnya Aisyah. Ketika Aisyah makan daging dikasih ke Nabi, Nabi makan daging yang dimakan oleh Aisyah. Sengaja dicocokkan tempatnya. Mana tempat mulut tadi? Beliau cocokkan. Agar apa? Agar membuat istrinya tersanjung, membuat istrinya itu merasa dicintai oleh suaminya. Ini kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, Masya Allah, ya, banyak pelajaran-pelajaran hidup yang kita bisa pelajari dari sirah kehidupan Nabi SAW. Dan perbuatan seperti ini, jamaah sekalian, ya, merupakan bentuk muasyarah bil ma'ruf. Bentuk apa? Berbuat baik kepada istri. Yang namanya wanita itu perasa. Perubahan sekecil apapun dari suaminya itu akan ketara, akan ketahuan. Makanya ditanya terus tiap hari, sayang atau enggak, cinta atau tidak. Ya. Perbuatan-perbuatan kecil itu membuat dia paham, oh saya diperhatikan, oh saya diratukan bahasanya. Contoh ya, perbuatan kecil yang lain mungkin berefek besar dalam keluarga kita. Misal mau naik motor boncengan. Suami istri mau naik motor boncengan. Biasanya apa yang kita lakukan? Ya, laki-laki ya langsung naik ningkring di atas kendaraan, di atas motornya, terus bilang, cepat munggah, ayo cepat naik. Coba jenengan rubah. Jenengan naik motor, dibuka. Apa itu? Footstep. Buka dulu footstepnya kanan dan kiri. Kemudian bilang, ayo naik dek. Itu pasti penerimaan dari istri itu beda. Padahal cuma apa? Bukakan footstep. Apa sih footstep? Pijakan kaki. Bancitan lah kalau bahasa kita. Ya. Coba bukakan itu saja sebelum istri naik. Itu pasti senang banget. Ya, orang tahu-tahu nih bojoku kayak gini. Ya, Masya Allah. Ya, ibu-ibu senyum-senyum semua itu yang di situ. Ibu. Ya. Perlakuan kecil, ya. Misal kita habis makan, habis ngopi, kok tiba-tiba kita bawa sendiri piringnya ke wastafel, itu mungkin jadi bahan pertanyaan istri. Enggak biasanya, Mas. Biasanya cuma ditinggal gitu aja. Tapi yang kecil itu bisa membahagiakan bagi istri dan bisa merajut cinta, merekatkan hubungan harmonis dalam keluarga. Dan kisah lain bagaimana Nabi SAW membuat istrinya terkesan. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, ya. Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah SAW tufiya fi baiti. Di antara bentuk nikmat Allah kepadaku, bahwasanya Rasulullah SAW meninggal di rumahku. Ya, Rasul meninggal di rumahnya Aisyah. Kalau kita ke Masjid Nabawi, ya, masuk dari Babus Salam, dari pintu depan itu lurus, ya. Nanti sebelah kiri, sebelum pintu keluar itu ada makamnya Nabi SAW. Nah, itu rumahnya Aisyah di situ. Ya, yang sebelumnya kita melewati mimbar sama mihrabnya Nabi di situ. Rasulullah SAW meninggal di situ dan dikubur di situ. Wa fi yaumi, dan beliau meninggal pada hari yang menjadi jatahku. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Dan Allah mengumpulkan antara ludahku dengan ludah Nabi SAW ketika beliau wafat. Ini Aisyah lagi cerita bangga sekali. Ya, bagaimana beliau merasa spesial sekali. Ketika Nabi SAW wafat di rumahnya pas hari jatahnya. Dan Allah menggabungkan, mengumpulkan antara ludahnya Nabi dengan ludahnya Aisyah. Bagaimana itu bisa terjadi? Diceritakan oleh Aisyah, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, ya, ke rumahku sambil tangannya membawa siwak. Wa ana mustanadatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fara'aituhu yanzuru ilai. Saat itu aku sedang menjadi tumpuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau karena sakitnya ya mungkin pengen bersandar kepada istrinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Abu Bakar masuk membawa siwak. Dan beliau melihat siwak itu terus. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Dan aku tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai siwak. Faqultu akhuduhu lak. Aku bertanya kepada beliau, aku ambilkan siwak itu untukmu wahai Rasul? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Beliau menjawab dengan anggukan kepala, iya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi. Maka aku ambilkan siwak itu dan beliau mencobanya, ternyata keras, ya. Nggak enak untuk digunakan karena siwak itu kan dari kayu. Ya, walaupun dari kayu lunak tapi kalau belum dilembutkan itu masih keras. Apalagi Nabi SAW dalam keadaan sakit, ya lemah untuk bisa menghaluskan siwak itu. Faqultu ulayyinuhu lak. Aku berkata, aku lemaskan, aku lembutkan untukmu. Fa asyara bi ra'si an-na'am. Kemudian beliau menjawab dengan anggukan kepala, iya. Faqatamtuhu thumma madaqtuhu fa'ataituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi wa huwa mustanidun ila sadri. Kemudian aku mamah, ya, apa bahasa Indonesianya? Aku gigit-gigiti, ya. Jadi siwak itu yang tadinya dicoba oleh Nabi keras, oleh Aisyah digigit-gigit, ya, dilembutkan. Kemudian setelah lembut, aku berikan kepada Rasulullah SAW dan beliau bersiwak, dan beliau saat itu dalam keadaan masih bersandar ke dadaku. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Ya. Bagaimana ketika ludahnya Aisyah bergabung dengan ludahnya Nabi SAW, itu membuat istri begitu terkesan. Ya. Membuat Aisyah itu begitu bahagia sekali. Karena memang ludahnya Nabi SAW memiliki kekhususan. Dan itu memang hanya kekhususan beliau, tidak ada yang lain. Ya. Dan itu membuat istri merasa diistimewakan. Sampai Aisyah menceritakan hadis ini. Dan hari itulah Nabi SAW wafat. Ya. Beliau meninggalkan dunia ini di kamarnya Aisyah, di jatahnya Aisyah, setelah Aisyah menggigitkan siwak untuk Nabi, sehingga siwak itu dipakai untuk membersihkan gigi Nabi SAW. Namun kepergian beliau juga kesedihan bagi kita sebetulnya. Ya. Karena dengan wafatnya Rasul SAW, kita tidak ada tempat untuk bertanya, untuk menanyakan secara langsung tentang agama Islam ini. Sepeninggal Rasulullah SAW, ya, adanya adalah para sahabat, kemudian digantikan oleh muridnya sahabat, yaitu tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Dan Nabi SAW mengabarkan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita lihat pada hari ini betul-betul, ya, perbedaan pendapat itu banyak sekali. Entah perbedaan dalam akidah, perbedaan dalam fikih, perbedaan dalam bersikap, banyak sekali. Dan masing-masing merasa bahwa apa yang dia miliki, sikap dia, pilihan dia adalah yang paling benar. Makanya Nabi SAW memberikan kunci bagi kita bagaimana menghadapi perselisihan itu. Addu wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigit sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu dengan gigi geraham.
Artinya kita disuruh kembali, merujuk kembali kepada pendapat-pendapat Nabi SAW, pendapat-pendapat para sahabat. Ya. Kita berusaha mempelajari agama kita dengan metode yang digunakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena Nabi mengatakan, addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Dan gigi geraham ini gigi yang paling belakang, yang kalau gigit ini paling kuat. Ya, jenengan gigit pakai gigi seri depan, itu copot giginya. Tapi kalau pakai gigi geraham, itu paling kuat. Makanya kita disuruh berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnahnya sahabat. Ini yang dipesankan Nabi SAW kepada kita. Baik, jamaah sekalian, ini yang kita pelajari pada kesempatan sore menjelang malam ini, ya, tentang bagaimana Nabi SAW menyatakan cinta kepada pasangannya, bagaimana beliau berusaha menumbuhkan cinta kepada pasangan dengan ucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan bisa kita tiru semuanya. Cukup sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.